Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruhnya sahabat Risalah. Ya, selamat datang di podcast kita Risalah Senja. Ramadan lebih bermakna. Kenapa Risalah? Sesungguhnya Risalah itu adalah suatu singkatan dari kata Ramadan indah bersama Al-Ibroh. Masya Allah. Masya Allah. Ini kebetulan ini namanya nih anak-anak dari anak-anak SMP nih yang menyusun kata-katanya. Dan Masya pas Allah. banget ya Ustadz ya. Iya, pas banget momen Ramadan ini gitu. Dan insya Allah podcast Risalah Senja Ramadan lebih bermakna ini adalah salah satu program dari SMP IT Al Ibroh yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi sesambil teman-teman atau ayah bunda wali santri menikmati atau menunggu waktu azan dan menunggu sudah ditemani dengan takjil yang hangat, es yang sangat menyegarkan ini. Nah, mungkin bisa sambil membuka YouTube, menyetel channel SMP IT Al Ibroh, mendengarkan atau menyimak podcast Risalah Senja Ramadan lebih bermakna. Ya. Masya Allah. Pada sesi pertama ini kita memiliki sebuah tema. Temanya yaitu bagaimana remaja bisa selalu aktif, produktif, semangat dalam menjalani bulan Ramadan. Wah. Dan sudah bersama kita ini, ya kita sudah dibersamai bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat profesional di bidangnya, Masya Allah ya. Mari kita sambut Al Ustadz Tutus Wahyu Widakdo. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang di SMPT Al Ibroh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kausar. Masya Allah. Gimana Ustadz perjalanan ke sini? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah lancar ya Ustadz ya. Alhamdulillah lancar. Bumi Allah insya Allah selalu lancar ya. Nah apalagi di bulan puasa. Jadi sembari nanti ayah dan bunda sekalian ataupun wali santri ya bisa menjadikan channel Al Ibroh ini sebagai salah satu pilihan untuk menanti buka puasa. Ya betul sekali Ustadz. Nah ini Ustadz, ketika kita membahas seorang remaja ini Ustadz, kita mungkin antum sudah melalui masa remaja, mungkin Anda sendiri masih remaja mas. Oh masih remaja ya Ustadz ya. Oke. Ya mungkin ketika kita remaja atau saya masih remaja. Masih gitu. remaja. Ya, jadi kebetulan nih hostnya masih remaja, jadi bisalah bisa untung pas gitu ya Ustadz ya. Nah terkadang nih remaja itu ketika berpuasa itu kadang-kadang itu malas-malasan Ustadz. Betul dengan, banget. Dengan alasan saya ini puasa. Nah katanya kalau puasa itu udah nggak makan ini, apalagi kalau udah bangunnya kesiangan cuma sempat minum air putih belum sahur. Nah itu bahkan bisa jadi belum sempat makan dan minum ya Ustadz ya. Makanya bangun-bangun sudah azan subuh. Naudzubillah. Semoga kita semua di 30 hari Ramadan ya selalu dimudahkan untuk bisa hadir dan bangun sebelum bersahur bersama dengan keluarga ya Ustadz ya. Nah, sahur kan juga salah satu sunnah yang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, betul sekali. Ini Ustadz, kami minta tipsnya Ustadz. Nah, ini bagaimana kita ini sebagai teman-teman yang masih remaja ini supaya selalu aktif, semangat dan produktif nih ketika bulan Ramadan, menjauh dari alasan-alasan tersebut. Mungkin antum bisa kasih tipsnya Ustadz. Betul sekali. Jadi ayah dan bunda sekalian, para wali santri dimanapun berada yang saat ini menyimak podcast Risalah Senja, kita tahu bersama bahwa ternyata anak-anak remaja itu energinya luar biasa, betul ya Ustadz? Betul. Energi mereka tuh begitu, mantap kali lah energinya mereka. Maka di bulan puasa bisa jadi mereka akan memiliki beberapa alasan. Belum sahurnya kurang haus ya gitu. Maka sebagai hal utama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mampu menjadi teladan terlebih dahulu nih untuk mereka. Nah, mulai dari persiapan kita nanti akan bersahur, mulai nanti kita akan bangun sahur, melakukan aktivitas dalam bekerja, hendaknya kita juga betul-betul mempersiapkan. Karena kita tahu bagi anak-anak milenial, anak-anak generasi alfa, orang tua ini akan menjadi salah satu teladan utama. Nah, kita akan mulai dari para ayah dan bunda terlebih dahulu, termasuk hal ini juga menjadi reminder bagi saya. Konon katanya kalau kita bersemangat, maka putra-putri kita akan bersemangat. Apalagi mungkin ayah bunda yang melakukan banyak sekali aktivitas di luar rumah. Nah, ini saat balik ke rumah sebelum azan maghrib terus capek, ya itu
kami yakin dan percaya hal yang manusiawi ayah bunda. Iya, betul. Namun kita mampu mengontrolnya. Nah, seperti apa sih biar kita tetap semangat menjalani aktivitas selama puasa itu? Yang pertama, mari kita hadirkan sebuah kesadaran penuh bahwa bulan Ramadan ini itu hanya 1 tahun sekali, betul ya Ustaz ya? Betul, betul. Maka di 30 hari itu maka kita hadirkan sebuah kesadaran penuh yang dimana selepas dari bulan Ramadan kita akan mampu menghidupkan kembali. Jadi berkaitan dengan wawasan-wawasan Islam dan juga agar Ramadan kita itu betul-betul bermakna, kita hadirkan sesuatu yang berbeda. Bahkan ini saya sudah menyusun menu begitu Ustadz. Kami akan libatkan anak-anak karena menu untuk sahur tentu saja ini untuk semakin memudahkan dan mengefektifkan waktu seperti itu Ustadz. Dan tentu saja saat nanti kita mulai dari start sebelum sahur mengajak mereka ke masjid sampai nanti akhirnya menuju ke sekolah ataupun ayah bunda ke tempat kerja, itu harapannya betul-betul kita jaga. Dan yang berikutnya mungkin anak-anak zaman sekarang itu antara reward atau hadiah-hadiah begitu Ustaz ya. Nanti kalau bisa 30 khusus untuk yang anak-anak misal nih masih SD begitu ya Ustaz ya. Ini masih bisa. Tapi kalau untuk SMP kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Salah satu pendekatan-pendekatan ini itu adalah mengajak mereka untuk mengembangkan skill-skill terbaru. Nah, bahkan kita bisa mengaktifkan mereka dalam aktivitas-aktivitas sosial Ustaz. Ini tentu saja menjadi turunan dari program pemerintah Kemendikbud, salah satunya adalah bermasyarakat. Nah, kita bisa libatkan putra-putri kita untuk aktif membuat takjil di masjid secara bergantian, ataupun mungkin kita mengajak mereka untuk berkunjung ke tetangga-tetangga samping kanan kiri kita yang itu membutuhkan. Dan tentu saja menjadi catatan Ustadz bahwa porsi berolahraga dalam bulan Ramadan ini yang harus ditentukan. Nah, betul sekali. Bisa jadi itu mungkin kita akan melakukan aktivitas-aktivitas ringan yang itu mulai dari menggerakkan tubuh sampai energi kita tuh ya minimal kita nggak ngerasa sampai kehausan begitu saja. Jadi nggak terlalu diforsir. Nah, banyak banget Ustadz, salah satunya adalah bisa jadi dengan mendengarkan podcast Risalah Senja ini. Nah, itu akan semakin menambah hal baru karena kita akan menyiapkan narasumber-narasumber yang luar biasa begitu ya Ustaz ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi mulai dari menambah wawasan Islam kita, mengembangkan skill baru, olahraga ringan dan tentu saja mindset kita yang perlu betul-betul dijaga dan dikondisikan. Karena kita yakin dan percaya ya dimanapun berada ayah bunda yang saat ini menyimak bahwa orang tua itu menjadi teladan utama dan betul-betul mulai dari sahur sampai dengan berbuka, doa-doa yang dianjurkan Nabi. Bahkan kami waktu Ramadan itu punya tips khusus Ustadz saat berbuka puasa. Jadi kalau sudah azan kita langsung mulai batalkan, tapi bukan dengan yang berat. Nah, bahkan porsi makannya betul-betul kita jaga Ustadz. Jadi saya pernah dapat informasi kalau di Arab sana, kalau jarak buka puasa ke sholat tarawih itu lama banget. Bahkan bisa 3-4 jam begitu ya Ustadz ya. Kalau tarawihnya kan di sana malam, maka yang perlu kita lakukan adalah makannya itu betul-betul sedikit agar betul-betul kita terjaga. Karena ayah bunda pasti pernah merasa kalau kita sampai merasa terlalu kenyang, isya dan juga tarawih apalagi kalau kita di Indonesia ini, jadinya kenyang banget. Bahkan akhirnya memilih kayaknya tarawih sendiri aja deh gitu. Betul. Itu pun juga tarawih sendiri Ustadz. Kalau sampai terlewatkan sayang banget begitu di momen istimewa. Nah, kurang lebih itu. Semoga kita bisa mengajak putra-putri wabil khusus ayahanda dan juga teman-teman yang saat ini menyimak ya. Mari kita hadirkan Ramadan dengan sesuatu yang lebih produktif. Memperbanyak hal-hal istimewa, salah satunya meningkatkan wawasan Islam. Kalau meningkatkan wawasan Islam berarti hal baru apa nih yang ingin kita capai? Minimal kita akan menulis 3 hal. Hal baru apa yang akan kita kurangi. Jadi seperti yang tadi begitu ya Ustadz ya, ada 3 hal positif, ada 3 hal negatif yang betul-betul akan kita mulai lakukan. Nah, baru dilanjutkan dengan menambah skill-skill baru dan juga mengajak putra-putri kita untuk aktif di kegiatan sosial dan bermasyarakat. Dan yang terakhir mungkin berolahraga ringan karena memang betul-betul
kita tahu dan percaya bahwa umatnya Nabi itu begitu sangat bugar, karena kita juga termasuk umatnya, maka kita juga wajib menjaga kebugaran. Saya setuju sekali Ustaz tadi itu perihal kita menjaga olahraga. Saya kan memang ketika kita olahraga, kita kan pasti beringat ya Ustaz. Ya. Dan apalagi seluruh bagian dari tubuh kita adalah air. Ya. Kan? Nah, jadi kan ketika kita berolahraga keringetan, aduh ini bahaya ini bisa mokel, aduh jangan sampai lah ya. Nauzubillah. Nah, dan juga apalagi yang itu tadi Ustaz, setuju sekali itu menjaga makan ketika berbuka puasa. Apalagi kan kadang-kadang teman-teman itu yang udah buka puasa, blub, akhirnya buka terlalu banyak. Betul. Salat tarawih jamaah sebut sakit. Ya betul. Malah nggak kusyuk begitu ya. Kusyuknya malah menjadi kusyuk tidur. Nah, dan juga yang hal istimewa yang lain Ustadz yang perlu kita pastikan adalah karena berbuka sebagaimana yang dianjurkan Nabi, ini adalah waktu-waktu yang mustajabah nih untuk menghadirkan doa-doa istimewa. Maka ayah bunda dan juga bapak ibu wali murid dimanapun berada yang saat ini menyimak, boleh juga nih kita menyusun list doa. Salah satu ustadz itu pernah menyampaikan, Ustadz Heru Kusuma Hadi itu menyampaikan kita bisa menyusun tuh list doa-doa apa yang akan kita baca Ustadz. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan momen istimewa untuk hadir penuh sadar utuh di Ramadan ini, karena maka sudah berapa Ramadan sih yang kita lewati, tentu saja sudah banyak, 20 tahun, 30 tahun, mungkin kalau bagi ayah bunda sudah sering. Maka di tengah rutinitas yang sudah sering itu Ustadz, kita harus menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kita harus hadirkan suasana rumah yang lebih adem begitu ya, dengan memperbanyak, mungkin kalau enggak baca Quran, kita bisa menambah dengan memutarkan murotal di rumah-rumah kita. Dan juga kita menghadirkan kesan yang begitu istimewa, karena di bulan Ramadan ini kita yakin dan percaya ini adalah bulan pengendalian diri. Dan tentu saja agar nanti kita mengelola waktunya tepat. Nah, nanti di segmen selanjutnya saya akan sampaikan how to manage our time in Ramadan. Nah, tadi kan ini antum lebih menjelaskan bahwasannya kepada ayah dan bunda ya. Nah, ini kalau tips antum kepada kita ini langsung ke remajanya ini. Nah, ini kita ini harus bagaimana Ustaz? Masya Allah. Biar semangat ketika Ramadan ini kita tetap aktif gitu Ustaz. Tetap produktif gitu. Soalnya kadang-kadang ketika kita puasa itu keinginan improvisasi diri kita itu berkurang Ustaz. Ya, karena energinya nggak ada ya Ustaz ya. Energinya berkurang gitu. Itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi ada salah satu tips Ustaz untuk anak-anak muda nih ya Ustaz Kausar ya. Untuk anak-anak muda, ini ada sebuah buku yang pernah saya baca, namanya itu 5 PM. 5 PM itu, nah di buku ini tuh dijelaskan ada sebuah teknik namanya itu adalah teknik 30 menit Ustaz. Nah, jadi di teknik ini kita akan minta kepada teman-teman sekalian di bulan Ramadan, ada 3 hal nih yang akan kita optimalkan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keilmuan, dan juga mulai dari sesama. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Ustadz, cuman kita akan mengatur 30 menit di setiap harinya Ustadz. 30 menit untuk diri sendiri. Misal nih kalau kita beribadah, maka kalau untuk diri sendiri, apalagi ini bulan Ramadan, 30 menit akan kita fokuskan untuk hal-hal spiritual Ustadz. Seperti tilawah Al-Quran, memperbanyak baca tentang buku-buku keagamaan, atau yang berikutnya misal nih kita mulai mendengarkan kajian-kajian yang kekinian begitu bersama dengan ustadz-ustadz yang saat penyampaian itu lebih mudah diterima oleh anak-anak muda. Nah, di bagian spiritual ini kita hadirkan 30 menit Ustadz. Nanti mungkin kita bisa menyusun checklistnya. Jadi di 30 menit pertama kita sudah kelar. 30 menit yang kedua itu berkaitan dengan keilmuan Ustadz. Nah, di keilmuan ini maka kita hadirkan setelah, terus waktunya kapan nih kita akan melakukannya. Nah, itu sebenarnya kembali porsinya itu bisa disesuaikan dengan diri kita Ustadz. Misal nih setelah subuh kita mau berfokus pada 30 menit untuk diri kita. Boleh 30 menit yang lainnya bisa kita lakukan nanti. Jadi untuk waktu-waktunya Ustadz itu betul-betul kita sesuaikan. Hanya yang paling penting disiplin diri untuk menyelesaikan checklistnya. Nah, di bagian yang kedua tadi itu adalah berkaitan dengan keilmuan pada diri kita. Kalau bagian pertama spiritual, bagian 2 keilmuan. Nah, di keilmuan ini kita tuh pengen mengembangkan apa?
Betul. Ada sebuah teknik namanya itu journaling. Jadi kita menulis Ustadz. Oke. Ya hari ini apa bebas yang mau dilakukan. Misal kalau teman-teman di sini ya untuk spesial anak-anak SMP TLI Bro suka nulis, suka journaling, tulis saja apapun. Misal berkaitan dengan hari ini, berkaitan dengan cerita fiksi, berkaitan dengan hal-hal luar biasa yang ingin dicapai di masa depan boleh. Nah, setelah itu, setelah journaling, kita bisa lakukan nih dengan googling atau YouTubing gitu. Jadi kita menghadirkan channel-channel yang semakin menambah keilmuan kita. Nah, ataupun kita bisa belajar hal-hal menarik nih. Join di beberapa kelas-kelas yang ada di media sosial, begitu Ustaz ya. Itu ada beberapa kelas-kelas free yang bisa kita manfaatkan agar kita punya skill-skill baru. Nah, di yang ketiga, setelah tadi untuk diri, untuk keilmuan, yang ketiga itu adalah kita membantu memudahkan orang lain. Nah, prime customer kita itu kan orang-orang yang berada di rumah Ustaz. Nah, jadi buat Mas dan Mbak, aktivitasnya kita hadirkan untuk kedua orang tua kita. Minimal 30 menit kita itu melakukan aktivitas Ustaz. Jadi 30 menit untuk spiritual, 30 menit untuk diri sendiri, dan 30 menit itu betul-betul kita hadirkan untuk orang tua kita. Minimal kita bantu masak. Minimal kita bantu beresin rumah. Minimal kita bantu temenin orang tua kita ngobrol. Karena bisa jadi ya walaupun hanya sekedar duduk bareng, itu ternyata membahagiakan orang tua. Jadi buat teman-teman sekalian, di waktu 30 menit ini pastikan kita bisa manfaatkan. Itu salah satu tekniknya Ustaz. Nah, kalau banyak yang bilang nih, Mas aku introvert. Nah, ini cocok banget nih buat anak introvert nih. Iya, betul. Kalau anak extrovert maka bisa langsung ke masjid begitu ya Ustaz ya. Ke masjid gitu ya, nyiapin nyiapin bantu nyiapin takjil di sana. Kadang karena kita tahu biasanya kalau takjil itu kan digilir tiap rumah mana. Nanti kita bantu ya. Betul, kita bantu tata-tata, kita bantu bersiap, dan tentu saja kita sampaikan ke orang rumah. Bu, Pak, nanti saya buka puasa di masjid ya. Bu, Pak, kadang kan mungkin bisa jadi orang tua juga merasa mesti masakno gak buka nang omah ngono. Jadi komunikasi kita sebagai anak muda, apalagi anak-anak Gen Alpha, pastikan kita menyampaikan nih ke orang tua kita. Masa aku lagi nggak enakan sama orang tuaku. Teman-teman sekalian, kita mungkin hanya sementara, jadi yuk kita bangun bonding yang luar biasa sama orang tua. Apalagi kalau anak-anak SMP ini biasanya mereka tuh lebih main sama circle-circle-nya mereka, Ustaz. Itu penyakitnya anak-anak itu. Iya, betul. Jadi mereka, aku nanti buka puasa di rumah ini, boleh begitu. Asalkan saat berada di rumah, kita betul-betul menghadirkan waktu juga untuk kedua orang tua kita. Minimal pun juga untuk ayah bunda menjadwalkan sebuah aktivitas agar yang aktivitas bonding bersama dengan putra-putri kita. Karena kita juga nggak bisa menunggu mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengalokasikan waktu untuk mereka bisa melakukan aktivitas bersama dengan orang tua. Nah, seperti itu Ustaz. Apalagi untuk teman-teman yang ini yang sekarang lagi di Ponpes ya. Otomatis kan mereka mungkin untuk improvisasi yang tadi di kemandirian di diri sendiri sama di keilmuan. Nah, itu kan mungkin anak-anak tidak bawa HP gitu. Nah, tapi mungkin ini buat teman-teman yang sedang nanti mungkin liburan Ramadan nonton YouTube ini, nah antum bisa dengarkan ini. Walaupun antum di pondok, anak kita di pondok itu ya, itu mungkin kita bisa tetap mengimprovisasi diri kita dengan apa? Karena di situ ada musyrif, ada ustadz, ada ustadzah. Nah, jadi kita bisa selalu bertanya, Ustadz saya pengen bisa ini, tolong ajarkan. Nah, betul sekali. Jadi ini menjadi improvement yang luar biasa buat para musyrif dan juga ustadz ya. Betul juga. Nah, maka buat teman-teman yang saat ini berada di Ponpes gitu ya, tidak perlu berkecil hati, kita bisa manfaatkan fasilitas yang ada di SMP TLI Bro ini. Jadi ini betul-betul fasilitas buat teman-teman, bahkan kalau suka podcast begini, suka dengan dunia entertain seperti ini, juga bisa hadir begitu ya di podcast. Jadi buat ayah bunda nggak perlu khawatir, di sini itu fasilitasnya lengkap, perpustakaannya boleh diakses ya Ustadz ya. Selalu nah, untuk anak-anak gitu. Jadi ini menjadi salah satu tempat yang tepat ya teman-teman sekalian yang itu berada di Ponpes. Dan juga kami menantikan Ustadz ada sebuah program-program improvement yang dihadirkan oleh para musyrif agar anak-anak yang di Ponpes ini juga bisa mendapatkan hal-hal baru begitu ya Ustadz ya. Nah, jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadirkan untuk menyelesaikan Ramadan ini. Terus sekali Ustadz.
Lalu ini Ustaz, Mhm. ketika kita sudah aktif Ya. untuk kita udah semangat mengimprovisasi diri kita. Saya pengen bisa desain, akhirnya ikut kelas desain dan Ya lain-lainnya. betul, kelas Canva desain. Canva dan lain-lainnya. Terus Ya. ketika itu datanglah setan Mhm. itu Ustaz ya. Namanya setan kan diciptakan untuk menggoda manusia. Gitu. Betul. Sudah capek. Ini. Mhm. Nah, terkadang ini naudzubillah ya Ustaz ya. Ibadah kita ini tergerus Ya. dengan alasan saya tuh udah improvisasi, nantilah azan tidur dulu Menunda. menunda. Nah, supaya kita menghilang dari penyakit menunda ini Ustaz. Ya, apalagi menunda ibadah Ustaz. Itu apa Ustaz yang harus kita rubah mindset kita ini supaya jangan menunda. Gitu, Ustaz. Jadi cara mengatur mindset kita, ada sebuah kalimat menarik Ustadz yang saya temukan. Kalau mimpinya tinggi, sholatnya jangan nanti. Kalau impiannya lebih dari satu, sholatnya harus di awal waktu. Jadi di bagian ini teman-teman sekalian, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya. Karena setiap kita tuh kan pasti punya mimpi, kita punya cita-cita. Kalau impiannya hebat, maka sholatnya jangan telat. Jadi di 3 hal ini yang itu menjadi pengingat bagi kita. Dan terkhusus untuk teman-teman yang namanya iman kan kadang naik turun. Ya, betul, Maka semoga kita bisa tetap selalu menjaga Ustadz, termasuk yang saya menyampaikan ini Ustadz ya. Jadi semoga kita tetap bisa selalu menjaga. Kita punya mimpi yang tinggi, kita punya mimpi yang hebat, maka semuanya harus kita lakukan di awal waktu. Jadi kalau panggilannya Allah saja selalu kita utamakan, insya Allah nanti kita juga akan jadi prioritas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita itu mau jadi prioritas atau cuman formalitas saja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau formalitas kan pasti sama Allah semua diberi. Betul. Tapi kalau kita mau jadi prioritas, maka kita akan utamakan Allah terlebih dahulu untuk menjadi tujuan pertama dan terakhirnya. Dan ini betul-betul real Ustadz. Itu terjadi. Saya tuh dulu cuman berdoa Ustadz. Saya pengen kerja, yang kerja itu lingkungannya mendukung, gak toksik, lingkungannya betul-betul lingkungan muslim yang itu bisa semakin menambah keislaman saya. Dan pokoknya utun, kalau kata orang Jawa gitu, utun ya Ustadz ya, utun, gedu, begitu, khusyuk. Kita selalu minta sama Allah, mulai dari ibadah wajibnya kita komplitin, waktunya kita rapikan, ibadah sunahnya ditambah, begitu. Sampai akhirnya itu ketemu Ustadz tempat kerja yang betul-betul sangat luar biasa. Yang itu akhirnya mampu memberikan warna dalam hidup saya Ustadz. Jadi itu betul-betul sangat luar biasa. Nah, insya Allah saya saja sudah membuktikan, maka saya yakin dan percaya selanjutnya adalah giliran teman-teman sekalian. Begitu. Nah itu teman-teman sekalian, sahabat risalah, kata-kata hari ini. Wah. Mau menjadi prioritas atau formalitas? Betul. Jika ingin menjadi prioritas, maka prioritaskanlah. Apabila ingin menjadi formalitas, maka tundalah. Nah, tapi kita tahu ya pilihannya ya. Kalau kita pengen jadi prioritas, kita dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan pertama dan terakhirnya. Dan tentu saja Ustadz, kalau kita malas, minimal itu kita akan menyusun hal-hal apa saja yang akan membangkitkan mood kita Ustadz. Nah, begitu Ustadz. Ya, Masya Allah. Nah, terakhir Ustadz, mungkin yang terakhir. Ya. Mungkin pesan antum Ustadz. Pesan antum kepada teman-teman yang sekarang berada di usia remaja. Ya, pesan antum bagaimana Ustadz? Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, yang saat ini menyimak, wabil khusus untuk para anak-anak generasi Alfa dimanapun berada, teman-teman sekalian silahkan manfaatkan privilege yang kalian miliki. Kalau misalnya teman-teman saat ini berada di Alibro, teman-teman punya kapasitas bisa mengakses fasilitas yang banyak di sini, silakan dimanfaatkan. Musrif-musrif di sini itu luar biasa, pengalamannya luar biasa, gali ilmu, gali insight dari mereka. Apalagi ini di bulan Ramadan ya, kita akan menantang, men-challenge diri kita agar kita tuh menjadi saat keluar Ramadan itu kita betul-betul berubah. Betul. Dan juga buat teman-teman sekalian, boleh berteman sama siapapun, boleh berbaur tapi jangan sampai tercampur. Saat kita sudah meyakini kita adalah anak-anak yang sangat luar biasa nantinya, maka kita pun juga harus punya boundaries, batasan-batasan kapan saya akan
kalau misal gabung sama circle ini kapan kita harus seperti ini. Kalau kita gabung sama circle itu kita punya batasan-batasan, dan batasan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melanggar batasan-batasan yang sudah diberikan. Dan tentu saja teman-teman sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus ya. Ini insya Allah nanti di hari-hari selanjutnya akan ada banyak tips dan trik yang luar biasa. Maka mari kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Hidup bukan perlombaan, tetapi hidup adalah tentang sebuah pembuktian bahwa diri kita yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi pribadi yang luar biasa saat kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan pertama dan terakhirnya. Masyaallah, masyaallah. Terima kasih Ustaz Tutus ya. Alhamdulillah. Ini saya pribadi jujur Ustaz, banyak belajar sekali sama antum ya. Astagfirullahaladzim. Sesi sharing di Risalah Senja ya. Jadi nantikan episode-episode selanjutnya Ustaz ya. Ya. Makanya ini sebagai sesi pertama ya. Jangan lupa saksikan podcast Risalah Senja Ramadan lebih bermakna. Tunggu sesi-sesi selanjutnya, insya Allah lebih bermakna lagi. Masya Allah. Amin. Ya mungkin ini saja Ustadz, kami ucapkan terima kasih sudah sharing, sudah ngobrol ini. Antum sangat-sangat menginspirasi. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah senantiasa jaga kita semua ya Ustadz. Amin, amin, amin. Dan semoga Allah juga memudahkan segala urusan kita ya Ustadz ya. Amin, amin. Amin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Kami host dari podcast Risalah Senja. Kausar Ahdian Iswari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.